Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ron Elber Rahmawan. NIM saya A11 2024 15855. Saya berasal dari kelas A11 T4108. Pada video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus sederhana program C++ adalah yang pertama, mencari volume dan luas permukaan balok, dan juga yang kedua adalah menghitung selisih jam yang sesuai jadwal dengan jadwal real ya atau nyata, dan juga jadwal selesai sesuai jadwal dan jadwal selesai real. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang balok fungsi ADT ini ya. Oke, yang pertama ini adalah menggunakan library yang berupa IOStream, kemudian menggunakan using namespace std. Ini bertujuan supaya ketika kita ingin memberikan jarak ataupun spasi antar line, kita tidak perlu menuliskan .2.2 std, jadi hanya perlu menuliskan handle-nya saja. Selanjutnya terdapat kamus untuk struct ADT. Tipenya adalah balok, kemudian di dalamnya terdapat tipe data float, dan juga ada variabelnya yang berupa panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya ada fungsi untuk menghitung volume baloknya. Menggunakan float volume. Nah, ini konstan baloknya ini adalah dari struct baloknya ini dipanggil, dan juga untuk membuat dan logodan ini untuk membuat variabel baru yang berupa di sini adalah L. Nah, return ini sendiri itu adalah fungsinya itu sebagai untuk mengembalikan nilai fungsi dari pemanggilnya. Nah, yang dipanggil di sini adalah L, maka nilainya nanti akan dikembalikan kepada variabel L ini. Oke, rumus volume balok sendiri yaitu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya, di sini juga terdapat fungsi untuk menghitung luas permukaan. Nah, di sini itu kurang lebih sama seperti yang di atas. Ini memanggil struct dari balok dan juga membuat variabel baru L. Kemudian return ini juga, nah rumusnya sendiri yaitu adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Selanjutnya kita masuk ke mainnya ya. Nah, ini adalah yang di sini adalah sebagai inputannya, kemudian yang di bawahnya ini adalah outputnya. Oke, yang pertama kita akan membahas yang inputannya terlebih dahulu. Nah, ini baloknya ini adalah dari tipe struct tadi ya, balok kita panggil dan juga variabel barunya. Karena ketika kita tidak memanggil dari si variabel baloknya, maka nanti si variabel L-nya ini tidak teridentifikasi. Maka kita perlu memanggil tipe balok dan juga variabelnya. Selanjutnya kita nanti akan diminta memasukkan panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok sesuai kemauan user. Kita coba run ya. Saya menggunakan compiler online supaya lebih kelihatan. Oke, kita run. Oke ya, masukkan panjang pertama, misal saya masukkan 12, kemudian lebar baloknya itu misal 8, dan tingginya adalah 10. Nah, maka dari perhitungan tersebut diketahuilah volumenya adalah 960, dan juga luas permukaannya adalah 592. Oke, selanjutnya kita lanjut ke program yang kedua, yaitu menghitung selisih jam fungsi ADT ya. Untuk kamusnya sendiri itu menggunakan tipe struct, kemudian variabelnya waktu.
tipenya waktu, kemudian tipe datanya di dalamnya ada integer, kemudian variabelnya jam, menit, dan detik. Selanjutnya tipenya waktu, di sini terdapat variabel baru, jadwal kuliah, jam real kuliah, dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk mengkonversikan waktu ke total detik ya. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu jam dikali 3600, dikarenakan 1 jam sendiri itu sama dengan 3600 detik. Kemudian ditambah menit dikali 60, karena 1 menit sama dengan 60 detik, ditambah detik. Nah, selanjutnya adalah fungsi untuk mengkonversikan kembali detik menjadi format jam, menit, atau detik. Nah, di sini adalah waktu format jam. Bedanya di sini adalah ada variabel integer time ya. Kemudian tinggal dimasukkan untuk rumus untuk mengkonversikan jam, menit, detik sama dengan time dibagi 3600, time persen sama dengan 3600, menit sama dengan time dibagi 60, detik sama dengan time di div 60, dan returnnya adalah T. Selanjutnya ini adalah prosedural untuk mencetak waktu dalam format HMS dan mm dan second. Selanjutnya ke mainnya. Di sini terdapat 4 inputan. Yang pertama adalah inputan jadwal sesuai, kemudian inputan jadwal real, kemudian inputan waktu selesai jadwal, dan inputan waktu selesai real. Selanjutnya di bawah sini terdapat untuk menghitung selisih dari jadwal dan juga selisih selesai. Untuk rumusnya sendiri adalah format jam. ABS ini adalah fungsinya ketika dikonversikan ke dalam detik, hasil selisihnya itu tidak akan hasilnya akan selalu positif. Kemudian format detik, jadwal kuliah dikurangi jadwal real kuliah. Selanjutnya yang di bawah, karena yang di atas ini adalah untuk menghitung selisih waktu berangkat, yang di bawah untuk menghitung selisih waktu selesai. Nah, kurang lebih sama format jam. ABS format detik, jadwal selesai kuliah dikurangi jadwal real selesai kuliah. Kemudian kita akan mencetak hasil outputnya untuk selisih waktu berangkat dan selisih waktu selesai. Ini ada kondisionalnya. Ketika jadwal real kuliah lebih besar daripada jadwal kuliah, maka keterangannya Anda telat masuk kelas. Sebaliknya, ketika jadwal kuliah lebih besar daripada jadwal real kuliah, maka keterangannya Anda masuk kelas lebih cepat atau tepat waktu. Di sini juga kurang lebih sama, sekitaran. Masukkan jam, karena jadwal saya itu biasanya jam 10.20 ya. Kita masukkan aja 20.00, dan jam berangkat real saya biasanya berangkat jam 10.25, 26 deh, 26, kemudian ya sekitar, kemudian ininya 16 mungkin. Jam selesainya, karena perkuliahan saya biasanya jadwal selesainya biasanya jam 12 pas. Nah, untuk selesainya biasanya jam 11, kemudian 46 dan 36, 56 bisa, dan enter. Maka hasil outputnya, selisihnya dapat diketahui, yaitu untuk selisih waktu berangkatnya adalah selisih 6 menit 16 detik, dan selisih waktu selesai 13 menit 4 detik. Untuk keterangan keberangkatan tadi, saya berangkat 10.26, maka Anda telat masuk kelas. Nah, untuk untuk keterangan yang di bawah ini adalah ketika selesainya lebih cepat daripada jadwal selesai yang sudah dijadwalkan, maka keterangannya kuliah selesai lebih cepat atau tepat waktu. Oke, mungkin sekian saja program yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.